wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masina Derise. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bualemo. Nah, pada kegiatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan salah satu rekan saya, yaitu ada Ibu Pratiwika, guru bahasa Indonesia di sekolah yang sama dengan saya, yaitu SMA Negeri 2 Tilamuta. Nah, pada tahapan supervisi akademik ini terbagi atas 3 tahapan: tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, tahapan kali ini adalah tahapan yang akan saya lakukan, tahapan awal, yaitu tahapan pra-observasi. Berikut adalah tahapan pra-observasi saya bersama Ibu Pratiwi. Selamat siang Ibu Pratiwi. Siang Bu Masna. Siang ini kira-kira Ibu Pratiwi ada waktu sebentar? Insya Allah ada Bu. Alhamdulillah, saya akan melakukan diskusi sedikit dengan Ibu terkait dengan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas yang Ibu ajar. Ya. Nah, pada sebelum ke arah situ atau ke kelas, ada baiknya kita lakukan dulu percakapan atau kegiatan pra-observasi ini. Di sini tujuan dari supervisi akademik itu adalah untuk membantu Ibu untuk meningkatkan maupun mengembangkan kompetensi Ibu dalam mengajar di kelas. Jadi saya harap Ibu bisa terbuka terkait apa yang Ibu rasakan. Kita di sini maksudnya santai saja, jangan sampai Ibu terbebani dengan kegiatan supervisi ini. Jadi apa yang Ibu rasakan bisa Ibu kemukakan, dan saya akan siap mendengarkan apapun yang Ibu jelaskan sebentar. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini Ibu mengharapkan apa? Apa harapan Ibu? Harapan saya setelah disupervisi, Ibu Masna dengan saya saling berbagi pendapat, sharing tentang proses pembelajaran, dan saya meminta saran juga dari Ibu Masna apabila ada hal-hal yang masih kurang pada saat saya disupervisi. Oh, jadi harapan Ibu kita bisa berbagi informasi maupun pengalaman ya Bu terkait proses pembelajaran. Nah, kira-kira materi apa yang Ibu ingin kan Ibu gunakan di kelas? Materi apa? Insya Allah materi yang saya akan ajarkan pada saat supervisi itu tentang teks prosedur. Oh, materinya teks prosedur ya Bu ya. Nah, kira-kira kan pastinya kan di setiap materi itu ada tujuan pembelajaran yang Ibu sudah susun. Kalau boleh saya tahu, tujuan pembelajaran pada materi teks prosedur ini seperti apa ya Bu? Jadi tujuan pembelajarannya siswa mampu menganalisis struktur dari teks prosedur. Jadi siswa di sini diharapkan mampu menganalisis struktur teks prosedur ya Bu ya. Nah, di sini kan saya akan melihat atau melakukan observasi di kelas yang Ibu ajar. Nah, jadi kira-kira jadi kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan saat di supervisi itu kompetensi bagian awal. Jadi awal pembelajaran. Jadi bagian awal pembelajaran ya Bu ya. Nah, lebih tepatnya itu bagian mananya yang ingin Ibu saya bantu amati di kelas? Jadi bagian persepsi, karena sebelumnya saya juga sudah pernah di supervisi bahwa masih ada yang kurang, yaitu bagian persepsi. Oh, jadi di bagian awal tepatnya Bu di apersepsi ya. Pada saat Ibu melakukan bagaimana menyusun kalimat apersepsi terhadap peserta didik. Iya. Ya, semoga saya bisa membantu ya Bu ya. Insya Allah. Jadi terkait dengan hal tersebut kan Ibu merasa bahwa pada saat Ibu mengajar, Ibu masih kurang atau masih mengalami kendala di bagian melakukan tahapan awal, yaitu tepatnya apersepsi. Nah,
apa strategi yang ibu bisa ambil untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin strategi untuk lebih dikembangkan dan mungkin untuk memperbaiki bagian awal itu, saya akan menonton video-video pembelajaran, mencari bahan-bahan yang relevan mungkin tentang proses pembelajaran. Oh, jadi ibu akan memperkaya pengetahuan ibu terhadap contohnya dengan cara melihat video-video pembelajaran dan mengamati di bagian mana sebenarnya ini bentuk persepsi, agar ibu lebih bisa menambah pengalamannya ibu nantinya bisa mengajar di kelas. Nah, ibu, sebelum kita mengajar di kelas itu saya ingin tahu apa saja yang sudah ibu persiapkan sebelum kita adakan supervisi di kelas. Jadi yang saya siapkan tentunya perangkat pembelajaran, ada LKPD, media, tentunya ada LCD kalau saya akan tampilkan sebuah PowerPoint, dan buku pembelajaran, buku siswa. Oh ya, jadi saya lihat sudah banyak sekali ya persiapannya ibu ya sebagai penunjang proses pembelajaran. Tadi ibu menjelaskan ada pastinya perangkat pembelajaran terkait dengan lembar kerja peserta didik, bahan ajar. Tadi sudah dijelaskan juga ibu akan menggunakan juga buku siswa. Buku siswa kan perpustakaan kita banyak kan ibu ya. Kemudian semoga itu bisa membantu ya Bu ya jalannya pembelajaran Ibu dan bisa meningkatkan kompetensi yang tadinya Ibu masih merasa kurang ya, tepatnya di kompetensi awal pembelajaran. Nah di sini biasakan Bu ya, Ibu akan menjelaskan materi tes prosedur ya, tes prosedur tadi. Nah pastinya kan ada siswa, kita tahu bersama kan bahwa pemahaman masing-masing siswa itu kan ada yang cepat menyerap materi, ada juga yang masih kadang-kadang bingung apa sebenarnya yang ibu jelaskan di kelas. Nah itu yang bisa mempengaruhi, biasa ada nilai yang masih kurang standar dari KKM yang sudah disusun kan Bu di bahasa Indonesia. Nah untuk mengatasi hal seperti itu kira-kira ibu akan melakukan apa di kelas? Kita ketahui bersama, tentunya bukan saya sendiri yang mengalaminya, bahwa di kelas itu tentunya ada siswa yang lebih dan ada yang kurang menyerap materi yang kita ajarkan. Jadi cara saya membentuk kelompok yang sudah di dalamnya atau kelompok heterogen. Jadi di situ ada siswa yang mampu dan ada juga siswa yang menurut kita kurang mampu memahami apa yang nantinya kita ajarkan. Oh, jadi saya bisa tangkap. Jadi di sini ibu akan membagi atau strateginya ibu bagi kelompok siswa. Nah, di dalam satu kelompok itu akan ada siswa yang pemahamannya lebih dicampur dengan siswa yang masih mungkin butuh bimbingan dari teman yang sudah cepat menyerap tadi ya Bu ya. Nah ini ya Bu ya, tadi kan itu terkait dengan mengatasi tentang situasi pembelajaran. Ada siswa yang masih kurang dengan yang sudah cepat daya serapnya. Nah di sini kira-kira kapan ibu akan menyusun tadi yang sudah ibu utarakan tadi tentang kesiapan ibu, kapan ibu akan mulai menyusun hal tersebut? Tentang tadi kan ibu menjelaskan akan menyusun ada LKPD-nya, ada media ajarnya, ibu juga akan melibatkan mungkin ada tayangan-tayangan yang akan ditampilkan di menggunakan alat LCD, PowerPoint. Jadi maksudnya kapan ibu akan membuat semua yang sudah ibu jelaskan tadi? Tentunya sebelum kita melakukan supervisi, maka semua yang saya sudah utarakan tadi akan saya siapkan. Oke. Iya Bu. Nah sebelumnya kan ibu juga menjelaskan bahwa sudah pernah ada yang melakukan supervisi ke ibu. Nah catatannya itu ibu masih kurang dalam melakukan persepsi
tahapan awal pembelajaran. Iya ya Bu ya. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa Ibu akan membentuk kelompok. Nah, secara heterogen, di mana ada siswa yang cepat daya serapnya digabung dengan siswa yang masih daya serapnya masih rendah. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Ibu, tepatnya di tes prosedur. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apa rencana yang bisa Ibu ambil agar supaya materi yang Ibu sampaikan ini maksudnya diterima oleh seluruh siswa. Jadi baik siswa yang masih pemahamannya masih rendah maupun yang sudah mahir atau sudah cakap itu bisa sama-sama memahami dari apa yang sudah Ibu jelaskan di kelas. Jadi pembentukan kelompok heterogen itu merupakan salah satu strategi nanti yang digunakan. Kemudian rencananya agar semua siswa bisa memahami apa yang saya ajarkan, saya memberikan teks prosedur yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya kalau yang di rumah kita ambil contoh teks memasak mie, dan yang di sekolah mungkin cara mematikan komputer, cara menghidupkan komputer, cara menggunakan handphone. Jadi itu yang sering mereka lakukan. Oh iya. Jadi Ibu akan agar siswa lebih memahami, Ibu akan memanfaatkan media-media yang khususnya yang berkaitan dekat dengan lingkungan pembelajaran kita, baik dengan siswa itu lingkungan rumah yang dekat dengan apa, atau misalkan di sekolah berarti kita punya laboratorium komputer. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Ibu akan mungkin cara-cara atau prosedur cara mematikan komputer ya tadi ya. Semoga itu bisa membantu ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam merealisasikan rencana Ibu ini? Tentunya yang pertama itu saya akan konsultasi dengan ibu kepala sekolah dan guru senior, teman-teman guru senior, guru mungkin yang sudah lulus PPG yang profesional, dan teman-teman yang calon penggerak juga. Oh iya. Jadi di sini banyak sekali ya yang akan Ibu libatkan dalam apa ya? Dalam supaya Ibu bisa melakukan peningkatan, bisa memperbaiki tentang proses pembelajaran yang Ibu rasa masih kurang. Nah, tadi itu Ibu akan melibatkan mungkin pimpinan sekolah, ada teman-teman guru senior maupun Bapak Ibu guru juga yang lain ya Bu ya. Nah, mungkin juga Ibu mungkin bisa minta bantuan juga sama guru TIK Bu, guru yang atau guru yang mahir dengan komputer. Kan tadi Ibu jelaskan bahwa Ibu akan mungkin siswa diajak ke lab komputer, praktek langsung terkait dengan cara mematikan komputer yang baik dan benar kan Bu ya. Jadi mungkin Ibu juga butuh guru itu di KM. Nah, ini kira-kira kapan ini kita bisa lakukan supervisi? Insya Allah minggu depan. Minggu depannya itu Bu, kira-kira hari apa ya Bu ya? Bertepatan jadwal pembelajaran saya itu hari Rabu. Insya Allah hari Rabu sesi ya supervisi. Jadi jadwal mata pelajaran bahasa Indonesia itu hari Rabu ya Bu ya. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Rabu Bu ya, di proses observasi langsung di kelas. Jadi saya kan tadi diminta bantuan untuk mengamati hal-hal yang Ibu rasa masih kurang dalam proses pembelajaran. Semoga saya bisa membantu ya Bu ya. Dan di sini kita bisa saling bertukar pengalaman. Nah, nantinya juga bisa juga nih ke depan saya yang mengajar, Ibu yang lakukan supervisi ke saya. Iya, karena kan kita masih tahap pembelajaran. Saya juga sebagai guru masih banyak kekurangan juga. Jadi saya harap juga suatu saat Ibu Pratiwi bisa melakukan supervisi ke saya. Nah, sekedar saya sampaikan ya Bu ya, setelah saya melakukan supervisi akademik di kelas, mungkin kita akan ketemu lagi seperti ini ya Bu ya, untuk berbincang-bincang santai lagi, membahas tentang pengamatan saya di kelas pada saat Ibu mengajar tadi. Dan saya juga akan menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar. Jadi kita di sini maksudnya menyatukan ide
yang bisa membantu Ibu meningkatkan kompetensi mengajar Ibu. Baik Bu, saya rasa cukup sekian di kegiatan pra-observasi ini. Semoga kita semua selalu sehat dan jumpa lagi di tahap selanjutnya, tahap observasi. Baiklah, demikian kegiatan pra-observasi saya bersama rekan guru saya, yaitu Ibu Pratiwi Ika, guru Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Tadi kalian pelajaran materi apa? Mata pelajaran apa? Matematika. Masih semangat ini? Semangat. Ada jenuh? Tidak. Jenuh? Tidak. Tidak. Kita olahraga dulu. Tes otak. Oke? Ya. Saya sebaik itu silahkan berdiri. Semuanya berdiri. Siap? Ya. Ada yang tidak hadir? Ya, ada hadir. Alhamdulillah. Berikan nafas untuk sekarang untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan pimpin doanya kedua kelas. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk bawang kapal. Bang merah, bang putih. Sabar.
Sambungkan. Ya, tekan. Tombol apa? Oh, biasanya kan. Nanti lebih lanjutnya kita sharing dengan guru TIK-nya. Cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Kira-kira apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang awal menggunakannya apa? Kemudian masuk kepada proses-prosesnya dan terakhir harapan apa manfaat yang tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja diskusi kami yang akan dibacakan oleh PJ Bakil. Cara membuat bingkai. Cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Tujuan: bingkai foto atau yang lebih sering disebut sebagai figura adalah sebuah tepi dekoratif yang dibuat untuk memasang, melindungi, dan memanjang sebuah gambar, foto, atau lukisan. Langkah-langkah. 1. Langkah yang pertama adalah dengan mengukur kardus dengan memakai penggaris. Ukuran nantinya dapat disesuaikan dengan ukuran dari foto yang akan dipajang. 2. Kemudian kaca diukur seperti halnya kardus tadi. 3. Langkah yang berikutnya ialah dengan memotong 2 lembar kertas yang bisa disesuaikan dengan ukuran foto kardus yang pertama. 4. Kemudian Anda perlu membuat sekat pada bagian kardus guna untuk memakai potongan dari kardus kecil yang lain. 5. Langkah selanjutnya, rekatkan dengan memakai lem. 6. Untuk berikutnya, ambil kardus lagi lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Kardus ini nantinya akan dipakai sebagai pemotong ramen agar tidak jatuh. 7. Selanjutnya ialah dengan memasang kawat pada bagian dalam kardus tersebut. 8. Untuk yang terakhir ialah dengan menggunakan kertas kado atau pita tadi. Tempelkan kertas pada bagian luas kardus sehingga bisa dijadikan hiasan dan supaya lebih cantik. Penegasan ulang. Mudah bukan berarti tidak menarik. Hanya dengan menariknya. Manik-manik kita dibuat dulu dengan satu warna, namun tetap memberikan kesan ringan dan rapi. Kamu juga bisa membuat bingkai dengan lebih indah jika kamu benar-benar menggunakan kreativitasmu. Kesimpulan dari teks prosedur yaitu
Sudah. Tujuan. Angka-angka. Kalian ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Masna dari C. Saya hormati Bapak Fasilitator Bapak Slamet Sarjono dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Sri Ratna Sari Gobel. Pada tahapan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik menggunakan percakapan coaching pada tahap yang terakhir, yaitu tahapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Pratiwi Ika. Nah, di sini kami akan melakukan percakapan menggunakan tampilan coaching yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Berikut adalah tahapan dalam pasca observasi. Selamat pagi Ibu Pratiwi. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Insya Allah ada. Ibu, tujuan kita pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan atau supervisi pada tahap pasca observasi, di mana pada minggu kemarin kita sudah melakukan tahapan supervisi akademik pada tahapan pra observasi dan observasi di kelas yang saya amati pada saat Ibu mengajar. Nah, tahapan kali ini saya harap kita bisa santai saja ya Bu ya. Ini hanya untuk melihat sejauh mana apa yang sudah Ibu rencanakan di tahap pra observasi, apakah sudah tercapai atau belum pada saat Ibu sudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Pratiwi dapatkan? Tentunya saya ingin sharing dengan Ibu Masna tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan pada minggu lalu. Jadi Ibu ingin kita sharing tentang praktek yang sudah Ibu lakukan, pembelajaran di kelas dengan hasil ketika saya mengamati Ibu mengajar ya. Nah Bu, pada saat Ibu mengajar pada minggu lalu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mengajar? Tentunya sudah senang ya, karena saya sudah mempersiapkan semua perangkat pembelajaran, medianya, kemudian LKPD-nya, dan saya sudah menonton video-video pembelajaran terkait apersepsi. Jadi Ibu Pratiwi merasa senang. Terus Bu, Ibu kan pada saat sebelum mengajar ada tujuan pembelajaran yang Ibu susun kan? Seperti yang sudah Ibu sampaikan juga di tahap pra observasi. Nah, kira-kira tujuan tersebut sudah bisa dicapai oleh murid-murid Bu? Alhamdulillah sudah. Di situ siswa sudah aktif dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Ibu merasa sudah adanya peningkatan terhadap antusiasme dari peserta didik ya Bu ya, sudah mulai aktif dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Kemudian Bu, apa yang Ibu rasa atau menurut Ibu sudah, maksudnya hal baik apa yang sudah Ibu rasakan dan hal baik ini perlu Ibu pertahankan ke depannya? Tentunya menyiapkan perangkat pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan ajar terkait dengan LKPD yang peserta didik akan pelajari. Kemudian pada proses pembelajaran di situ saya sudah menampilkan salah satu contoh video yang berkaitan dengan materi saya. Jadi Ibu sudah merasa bahwa
hal baiknya itu ibu sudah sebelum mengajar ibu sudah menyiapkan segala yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran untuk menunjang proses kegiatan mengajar ibu di kelas ya. Baik Bu, tadi kan tentang hal baik yang sudah ibu sampaikan. Nah, saya ingin tahu apakah masih ada yang masih mengganjal sama ibu atau hal yang ibu rasa masih kurang dan ini ibu akan tingkatkan lagi. Oke. Ya, tidak bisa pungkiri kita juga sebagai guru juga manusiawi kan. Ya. Tentunya kita harus mampu mengontrol emosi. Yang mungkin masih kurang bagi saya itu mengontrol emosional. Jadi ibu yang ibu rasa masih kurang itu kontrol emosi ya Bu ya. Baik Bu, terkait dengan area pengembangan yang sudah ibu lakukan. Nah, kira-kira apa rencana perbaikan ibu ke depannya? Tentunya melihat contoh RPP yang berkaitan dengan sosial emosional dan mengikuti pelatihan-pelatihan tentunya dan lebih mengakrabkan diri dengan peserta didik. Jadi ada tiga yang akan ibu fokus utamanya ibu. Yang pertama ibu akan melihat atau mencari contoh-contoh RPP yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional. Kemudian yang kedua ibu akan mengikuti berbagai pelatihan. Terus yang ketiga itu ibu akan lebih mendekatkan diri atau menjalin hubungan yang baik dengan para peserta didik ya Bu ya. Nah terkait dengan rencana-rencana tadi yang sudah ibu sampaikan, kira-kira ibu akan memulainya kapan dan targetnya berapa lama Bu? Insya Allah lebih baik secepatnya, dan untuk jangka waktunya mungkin kalau kita melihat waktu semesternya ini kurang lebih 3 bulan, tetapi kalau bisa diperpanjang untuk mengikuti pelatihannya karena pembelajaran ini kan terus menerus, kurang lebih 6 bulan. Jadi kurang lebih 6 bulan ya Bu ya target ibu akan merealisasikan segala rencana-rencana yang sudah ibu sampaikan. Kira-kira siapa yang dapat memotivasi dan membantu ibu untuk melaksanakan rencana pengembangan ibu tersebut? Tentunya yang pertama Bapak Kepala Sekolah, guru-guru senior, guru-guru yang sudah lulus PPG, dan Bapak Ibu calon penggerak. Saya juga meminta masukan dari Ibu Masna terkait hasil pembelajaran saya minggu lalu. Jadi di sini yang bisa membantu ibu adalah Bapak Kepala Sekolah, teman-teman yang sudah profesional dan calon guru penggerak, dan ibu minta masukan dari saya pribadi. Menurut saya ya Bu ya, ketika saya mengamati ibu mengajar kemarin itu atau pada minggu lalu itu, saya sudah merasa ibu mengajar sudah sangat baik karena hal-hal yang ibu ingin kembangkan yang sudah ibu sampaikan di tahapan pra-observasi, saya sudah melihatnya semuanya sudah tercapai Bu. Dimana kan ibu menyampaikan bahwa ibu ini masih kendala dalam menyusun kalimat persepsi di awal pembelajaran untuk menghadirkan fokus siswa untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kemarin itu saya sudah melihat bahwa ibu sudah persepsinya ibu sudah bagus, dan juga ibu dalam mengawali pembelajaran ibu mengajak peserta didik melakukan ice breaking sehingga peserta didik antusias dan semangat sekali untuk belajar materinya ibu. Ibu sudah menyediakan perangkat pembelajaran, LKPD, dan media-media lainnya yang terkait dengan materi teks prosedur. Saya rasa sudah bagus Bu. Hanya saja di sini biasanya ketika siswa sudah ibu bagi kelompok dan ibu sudah membimbing masing-masing kelompok tersebut, setelah ibu biasanya itu kembali ke tempat duduk, masih ada siswa yang saling mengganggu Bu. Hanya itu saja Bu. Jadi mungkin terkait dengan ibu kan juga mengatakan saja bahwa masih kurang itu sosial emosional ya Bu ya. Saran saya juga ibu bisa menyusun jenis RPP yang melibatkan 5 keterampilan sosial emosional Bu. Jadi
di tahapan RPP-nya itu akan termuat di bagian mana, misalkan di tahapannya di berdoa itu ada keterampilan sosial emosional di situ Bu, biasanya itu kesadaran diri. Jadi mereka siswa ini akan sadar bahwa mereka memiliki rasa kebaikan begitu Bu. Jadi saya rasa hanya itu dari saya Bu, hanya saja masih ada anak-anak yang bermain itu Bu, 1-2 orang Bu, selebihnya sudah bagus sekali. Selama ini apakah Ibu memiliki cara kreatif yang bisa Ibu jadikan sebagai pengingat agar rencana-rencana yang sudah Ibu susun tadi itu bisa Ibu realisasikan, tidak terlupa begitu? Jadi saya menulis memo, catatan kecil. Selain itu ada catatan yang saya tulis di album kecil, di HP juga ada, dan saya juga minta bantuan sama teman-teman guru. Jadi Ibu akan menulis ya Bu ya, menulis sebagai pengingat baik di buku maupun di HP-nya Ibu. Terus Ibu akan juga melibatkan guru-guru lain ya untuk terus mengingatkan Ibu ya. Kira-kira dari percakapan kita pada pagi hari ini, apa yang Ibu bisa ambil atau hal baik apa yang bisa dijadikan pelajaran ke depannya Bu? Tentunya banyak hal yang baik yang saya sudah dapatkan dari pra sampai pada proses pembelajaran, dan terakhir ini saya lebih ada peningkatan dalam proses pembelajaran. Tentunya pada masalah-masalah yang sudah saya hadapi, saya sudah mendapat solusinya. Jadi hal baiknya Ibu sudah bisa melakukan peningkatan terkait dengan pembelajaran ya Bu ya. Saya rasa sudah cukup ya Bu ya, atau masih ada hal yang mengganjal Bu? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke, terima kasih ya Bu atas kesediaannya mau untuk saya supervisi. Semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan supervisi akademik ini dari tahapan pra observasi, dan sekarang pasca observasi itu dapat bermanfaat kepada Ibu dan tentunya kepada saya juga sebagai bahan saya untuk ke depan lebih baik lagi dalam dalam mempraktekkan percakapan coaching di kegiatan supervisi akademik. Baiklah, sekian kegiatan percakapan di tahap pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.